Andaikan suatu saat itu terjadi apabila anak saya tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, saya mohon maaf kepada pemerintah. Demi Allah, saya merasa kecewa dengan belasan tahun bekerja di Dinas Pendidikan. Begitu juga dengan rekan-rekan se-Indonesia, mungkin itu sama. Kebutuhan semakin meningkat, kehidupan semakin meningkat, sementara keadaan dan kenyataan realita masih belum nyata dan dipersulit. Ya, silakan Ketua PGRI Garut. Garut apa Jawa Barat? Garut, Pak. Garut, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Saya mewakili PGRI dari Garut, saya sebagai ketua, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan yang terhormat DPD RI. Ya. Mudah-mudahan bisa melunaskan kebingungan kami, Pak. Yang perlu saya sampaikan, waktu pertama kali kami datang ke Menpan waktu itu dengan Komisi 1 dan BKD Garut, saya mendengar pertama kali bahwa perbedaan P3K dengan CPNS itu di akhir. Yaitu tentang kalau PNS ada pensiun tiap bulan, kalau P3K berbentuk pesangon. Dan didanai dari pusat untuk P3K itu. Tapi sebulan kemudian ada Rakornas di Batam, dilemparkan ke Pemda dananya itu. Itu kan jadi kami bingung. Di posisi kami saat ini berjuang dengan Pak Sekda, Pak Kadis, dengan rekan-rekan kami ini, kebingungan ini terus menjelma. Bahwa waktu kemarin kami datang di Mendikbud muncul surat tertanggal 31 Maret, dana ditransfer ke daerah. Daerah belum menerima. Ini mana yang benar? Ini kan bingung juga Pak gitu. Jadi harapan kami bahwa terima kasih kepada Komisi 10 sudah memanggil Pak Mendikbud, tapi jawaban Pak Mendikbud kami akan konfirmasikan dengan Panselnas. Itu kan? Dan saya pun pernah menyampaikan bahwa siapa yang membuat naskah CAT, Pak? Kalau membuat naskah CAT itu harus dibedakan antara para guru yang 15 tahun, 20 tahun ngehonor dengan para pemula yang baru kelulusan dari perguruan tinggi. Begitu otaknya masih cenghar-cenghar. Tapi ini yang 15 tahun, 20 tahun kan begitu. Oleh karena itu, pada saat ini mudah-mudahan bingung saya lunas, mudah-mudahan tidak lagi kebingungan. Di Garut, posisi 2159 itu, ada guru yang sudah memiliki sertifikasi, ada yang 50 tahun, 35 tahun ke atas, ada yang kelompok K2, jadi 4 kelompok itu muncul di sana. Oleh karena itu, kami PGRI menuntut bahwa sudah saja Pak, seperti tahun 2019, tidak ada lagi sekolah induk, tapi mereka tidak ditesting lagi, tapi dipasang lead. Nanti kabupaten lah yang menentukan penempatannya, begitu. Jadi kasihan mereka, sudah berjuang, kenapa kalau Bapak ke Garut ada sekolah yang sekian puluh kilo kan, kalau mau motor pakai rantai kan, kalau musim hujan, pakai sepatu bot, gitu. Ya kalau Jakarta kan datar sekali Garut kan, sampai medannya itu sampai kalau naik ojek sampai 50.000 Pak begitu. Jadi kan itu pada saat ini sekali lagi mudah-mudahan melalui pertemuan ini Bapak menyampaikan ke pihak yang berwenang, yang berwajib gitu kan, agar Garut 2015 itu tidak lagi diikutsertakan testing. Udah aja di passing grade lolos menjadi guru P3K. Nanti kabupaten lah yang menempatkan di mana sekolahnya. Kenapa? Contoh real Pak, ada satu sekolah diperebutkan oleh 8 orang. Yang seorang diinduk. Dinyatakan lolos, tapi nilainya di bawah yang 7 orang. Itu kan? Bahkan saya menerima WA dari salah satu guru ini di SD S1 Linggala Jati, Kecamatan Mamulihan, yang dari kabupaten itu 85 kilo. Begitu pertama malam ada informasi bahwa nilai guru itu manajerial 72, sosiokultural 78, wawancara 26, teknis munit 175, afirmasi 500. Lolos. Tapi pagi-pagi muncul lagi WA ke orang tersebut, Anda tidak lolos. Ini real Pak. Gitu ya. Jadi bingung kan begitu. Jadi ketidakkonsisten pemerintah, contohnya P1 testing itu tidak ada guru agama. Kenapa muncul guru agama yang lolos? Itu kan. Jadi aneh Pak. Jadi katanya kebijakan pusat itu bahwa
tes pertama itu hanya untuk ini, tapi kenapa muncul guru agama yang lolos kan? Di Garut ada yang lolos Pak, jadi polemik sekarang 25 orang. Ya, Coba nanti minta datanya yang seperti itu juga. jadi kita. oleh karena itu sekali lagi Pak terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bertemu dengan Bapak di sini kebingungan kami akan terjawab. Sampai-sampai Pak BKD, Pak Ketua, tong percaya kalau Mendikbud yang mengatakan dari pusat, kalau Menke percaya, kan gitu Pak di Sunda mah. Kenapa? Karena tadi bingung, ditransfer katanya sudah, Pemda tidak menerima. Itu mungkin Pak, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya dari... Bisa menambahkan izin Pak? Ada yang mau tambahkan? Iya Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Sopian, Wakil Ketua GTK HNK Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya pun selaku orang tua murid, karena saya memiliki 2 anak di SD, Pak. Dengan keterbatasan, saya sebagai orang tua murid, dengan kebutuhan ekonomi, keadaan, dan bekerja di dinas pendidikan sebagai guru, kami merasa kesulitan. Maka kami nggak sungkan kalau Bu Haji Lina, Ketua Kabupaten Garut, mengatakan kepada anak saya, adik sekolah pada diteraskan ke mana? Moal. Itu jawabannya yang menjadi pertanyaannya. Ketika anak saya ditanya, adik mau diteruskan ke mana sekolah? Anak saya menjawab tidak mau. Itu sebagai saksi hidupnya adalah Bu Haji Lina. Kenapa adik disuruh sama bapak? Enggak. Pada dasarnya, anak saya itu mengetahui sulit pikuknya mencari kehidupan, mencari usaha untuk membiayai anak. Sementara saya pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara anak saya mau dikemanakan Pak dengan penghasilan seperti itu. Saya sebagai masyarakat ataupun rakyat biasa, meskipun dalam organisasi di kabupaten saya sebagai wakil ketua, tetapi saya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga saya yang mempunyai anak 2. Andaikan suatu saat itu terjadi apabila anak saya tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, saya mohon maaf kepada pemerintah. Demi Allah, saya merasa kecewa dengan belasan tahun bekerja di dinas pendidikan. Begitu juga dengan rekan-rekan se-Indonesia, mungkin itu sama. Kebutuhan semakin meningkat, kehidupan semakin meningkat, sementara keadaan dan kenyataan realita masih belum nyata dan dipersulit. Mungkin hanya itu, Bapak pimpinan sidang yang saya hormati beserta jajaran Bapak PGRI, Bapak Kadisdik, serta Bapak Sekda. Saya mohon maaf atas rasa kegelisahan pribadi saya selaku orang tua murid dalam tatanan kehidupan dengan penghasilan di sekolah yang kurang memadai. Saya mohon ke Bapak pemerintah pusat untuk mengangkat seluruh guru se-Indonesia sesuai dengan aturan-aturan dan masa kerja yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira semua sudah. Oh, masih ada lagi yang mau menyampaikan aspirasinya, belum terwakili yang tadi ya. Tolong supaya waktu kita tinggal beberapa menit. Ya, saya silakan. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Sedikit mungkin akan menambahkan, mungkin kami adalah sekelompok manusia yang korban peraturan, Pak. Karena kami dijegal dengan peraturan. Kata Bapak Presiden pada waktu mau naik kedua kalinya, beliau dengan lantang berbicara, negara ini kebanyakan aturan.
Tetapi ketika beliau menjadi presiden yang kedua kalinya, justru kami, terutama kami, mendapatkan aturan-aturan yang berbenturan dengan aturan-aturan itu tersendiri. Mungkin kalau mengutip hasil dari RDPU kemarin di Komisi 10, Kang Dede Yusuf, hanya dengan menunggu Pak Presiden berkata angkat guru honorer, udah beres. Masalah anggaran mungkin kalau Mas Nadiem bilang itu udah ada 19,4 T, tapi belum diperkuat sama Kemenkyu, Ibu Sri Mulyani, itu belum soheh kalau dalam bahasa agamanya, Pak. Tadi Bapak saya bilang dari pusat itu sudah dicairkan, ternyata ke daerah belum ada. Seolah-olah ini lempar sana lempar sini. Gitu. Kalaupun memang ada anggarannya, coba perlihatkan pesan dari Pak Sekda ketika kami mendatangi rumah dinas beliau. Kalau memang ada, tolong pisahkan. Untuk penggajian P3K ini tolong dipisahkan. Jangan disatukan dengan DAU untuk apa-apa. Tolong dipisahkan, ini untuk dana penggajian P3K. Supaya daerah tidak bingung untuk mengfoskan anggaran tersebut, Pak. Selinting saya berbicara di sekolah, kebetulan kepala sekolah saya itu ketua PGRI kecamatan. Setelah saya pulang dari RDPU kemarin, kalau memang itu hubungannya dengan anggaran, mengutip dari Mas Nadiem ketika honor ditaikan dari dana bos 50%, yang pada kenyataannya tidak, tolong ambil dari dana itu, Pak. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, Pak Mas Nadiem berbicara seperti itu. Mungkin itu salah satu alternatif. Kalau memang anggaran selama ini tidak ada, kami mau kejelasan, ini anggaran itu ada atau tidak. Kalau memang ada, buat apa ditunda? Seolah kita mau digiring, maaf Pak, mau digiring sampai dengan 2024. Kami mungkin akan terus menua, Pak. Ketika kami di RDPU kemarin, giroh Ibu Nunik dari Jawa Tengah, beliau umurnya 57 tahun. Beliau dengan semangatnya, saya malu, Pak. Padahal kalau melihat waktu mendekati purna itu cuma 3 tahun lagi, itu sudah shodaqallah, Pak, beliau. Ya, jadi mungkin dengan aturan-aturan seperti ini kami diganjal, kami dihalangi dengan aturan-aturan seperti itu, seolah-olah pemerintah tidak konsekuen dengan apa perkataan Mas Nadiem dan juga Bapak Presiden. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tadi Bu Lina, Ketua GTK HNK Jawa Barat, ya, dan juga Garut, serta tadi Ketua Umum Pak Nasrullah sudah menyampaikan juga paparannya, bersama seorang lagi dari GTK HNK tadi, kemudian Pak Sekda, Pak Kadis Garut, dan Pak Ketua PGRI. Saya kira kita sudah mendengarkan banyak masukan, juga latar belakang permasalahan yang disampaikan, apa yang dirasakan langsung di daerah masing-masing, khususnya yang pada hari ini hadir dari Kabupaten Garut. Kami ini berinteraksi dengan teman-teman para guru bukan baru sekarang,
saya sebelum di DPD ini, saya juga di DPR, pernah juga di Komisi 10, pernah ikut merumuskan undang-undang Sisidiknas, dan termasuk ikut mendorong mandatory spending 20% untuk anggaran sektor pendidikan. Saya pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran di DPR RI. Jadi kita memang sedih menyaksikan permasalahan yang seperti ini, apalagi ini terasa semakin berlarut. Pertama kali saya itu tiba di Jakarta, saya berkenalan dengan mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, Dr. Muhammad Natsir, dan dia menyampaikan kepada saya, kalau ingin melihat masa depan Indonesia, lihat keadaan gurunya hari ini. Nah, kita sedih menyaksikan memang ada persoalan yang berlarut-larut seperti ini. Tapi kami punya komitmen di dalam pansus ini, meskipun waktunya sangat singkat, tapi kami akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang saya yakin betul sejalan dengan apa yang menjadi keinginan kawan-kawan semua dari para guru, khususnya para guru dan tenaga kependidikan honorer ini. Saya punya latar belakang juga, saya keluarga guru. Saya nasib aja yang mengakibatkan saya di sini. Mestinya saya jadi guru juga. Saya background saya dari PGA, dari SPG, SMA masuk IKIP, dari Sulawesi Selatan. Ya, cuman saya itu gagal jadi guru karena waktu itu ada aturan yang pada periode saya itu dengan pelamar yang begitu banyak peminatnya, akhirnya dibatasi dengan ada ukuran tinggi. Waktu itu saya termasuk tidak memenuhi syarat, makanya setelah itu saya latihan, ya ada yang seperti contohkan itu. Akhirnya alhamdulillah lumayan sekarang sudah 167 cm. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Nasrullah tadi menginginkan supaya kami ini di Pansus fokus supaya fokus kepada guru agama ya, karena sepertinya mungkin di Komisi 10 sudah ada ya titik, sudah ada tanda-tanda bahwa ada solusi yang menggembirakan, khususnya untuk teman-teman yang di bawah Kementerian Pendidikan ini.